Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Pribadia dengan nomor NIM 211101040059 sebagai moderator pada siang hari ini beserta kelompok 5. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang pengembangan silabus. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini, diantaranya 1. Pembukaan, 2. Penyampaian presentasi kelompok, 3. Tambahan materi dari dosen pembimbing, dan 5. Penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah penyampaian materi presentasi oleh kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rafiq Azizah dengan nomor NIM 21101040758. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip pengembangan silabus. Prinsip pengembangan silabus itu terdiri ada 8. Yang pertama, ilmiah. Dalam pengembangan silabus harus ada materi atau kegiatan yang menjadi isi dari silabus. Materi atau kegiatan tersebut yang akan menjadi tanggung jawab untuk silabus yang akan dibuat. Yang kedua, relevan. Dalam silabus sangat memiliki kaitan dengan kegiatan belajar dan pengajaran intelektual, sosial, emosional yang terjadi pada peserta didik. Yang ketiga, yaitu konsisten. Kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman dan sumber belajar, serta sistem penilaian memiliki sifat konsisten atau selaras, tidak berubah-ubah. Yang keempat, yaitu sistematis. Semua komponen-komponen silabus memiliki fungsi masing-masing dan fungsi-fungsi tersebut saling berhubungan dalam penyampaian konteks silabus. Yang kelima, aktual dan konstekstual. Silabus harus memiliki sifat aktual yang artinya mencakup perkembangan seni teknologi dan informasi yang ada pada zaman tersebut. Yang keenam, menyeluruh. Komponen silabus juga harus bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan sisi kompetensi. Yang ketujuh, memadai. Seluruh komponen silabus harus dapat memenuhi dan menopang syarat mencapai kompetensi dasar dalam silabus. Yang kedelapan, fleksibel. Prinsip fleksibel dalam silabus memiliki maksud ialah silabus harus menyesuaikan keragaman peserta didik, perubahan yang terjadi di sekitar sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus yaitu yang pertama, mempelajari dan menentukan standar kompetensi. Proses ini melibatkan penentuan standar kompetensi yang harus sesuai dan berurutan dengan standar isi materi pembelajaran. Yang kedua, mempelajari dan menentukan kompetensi dasar. Mempelajari dan menentukan kompetensi dasar bersifat sama seperti dengan sebelumnya. Dalam proses harus dilakukan dengan berurutan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengenali inti materi dan pembelajaran. Materi yang disampaikan kepada para peserta didik harus dikenali terlebih dahulu karena hal tersebut menyangkut potensi peringkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas ke dalam
keluasan materi pembelajaran, kebutuhan strategik, waktu dan berhubungan antar peserta didik. Yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dilakukan untuk memenuhi kriteria kompetensi dasar dan dasar suatu silabus. Yang kelima, menyatakan indikator dalam pencapaian kompetensi. Yang keenam, menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan sumber belajar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Nabila Izarul Baba akan melanjutkan dengan NIM 212101040016 akan melanjutkan materi tentang pengembangan silabus. Komponen dan format silabus. Silabus memiliki beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Komponen tersebut saling berhubungan, berkaitan satu sama lain. Komponen tersebut antara lain identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah mencakup nama satuan pendidikan dan kelas. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema. 6. Materi pokok. 7. Pembelajaran. 8. Penilaian. 9. Alokasi waktu. 10. Sumber belajar. Dalam praktek membuat silabus terdapat kompetensi dasar yang berisi mengenal berbagai kebudayaan dan adat istiadat di seluruh wilayah Indonesia. Pokok pembelajaran, suku bangsa beserta budaya dan adat istiadat yang dimiliki. Nilai budaya dan karakter bangsa, cinta terhadap tanah air, bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang keempat, kewirausahaan, ekonomi kreatif, menerima perbedaan dan memiliki jiwa saling tolong menolong. Gagasan kegiatan pembelajaran, mengetahui berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Indikator penerapan kompetensi, menjelaskan nama-nama suku bangsa, menyebutkan nama-nama suku bangsa, menjelaskan kebudayaan setiap suku bangsa, menjelaskan adat istiadat yang dimiliki setiap suku bangsa. Penilaian terdapat 3 jenis. Jenis tagihan, tugas kelompok, diskusi atau tugas individu. Bentuk instrumen, penilaian sikap, penilaian penulisan, penilaian lisan, penilaian unjuk wajah. Contoh instrumen, sebutkan beberapa nama suku di Indonesia beserta kebudayaan dan adat istiadat yang dimiliki. Alokasi waktu selama 2 kali 35 menit. Sumber atau bahan alat: buku materi IPS kelas 4 SD, keragaman kelas 4 SD, orang tua, teman, dan masyarakat. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tambahan materi dari